Yesterday I know I've been crying over you. I can't stand it no more to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, beating fast for you. Since you've been gone. Para tamu undangan yang kami hormati dan para peserta workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada senantiasa kita panjatkan karena hanya atas rahmat dan barokahnya sajalah kita dapat berkumpul di sini di pagi hari yang cerah ini di Simpang 5 Residen dalam acara pembukaan workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah tahun 2014. Kami ucapkan selamat datang pada tamu undangan dan juga para peserta, dan segera saja akan saya sampaikan susunan acara pembukaan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan dari MC, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus menyanyikan cipta. Yang ketiga adalah acara sambutan. Yang pertama adalah sambutan atau laporan dari Ketua Panitia Workshop Pemberdayaan Perempuan Tunanetra Pertuni Jawa Tengah. Yang kedua, sambutan dari Ketua DPD Pertuni Jawa Tengah. Dan yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Umum DPP Pertuni Jawa Tengah yang dalam kesempatan kali ini diwakilkan oleh Sekjen DPP Pertuni, sekaligus membuka acara workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah. Dan demikian acara terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara kami sampaikan, dan marilah kita menginjak pada acara pertama, yaitu pembukaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, marilah kita awali atau kita buka acara pembukaan workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus menyanyikan cipta yang akan dipimpin oleh Saudara Ari Priyono. Kami persilakan. Peserta dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Buat Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Selanjutnya, marilah kita mengeningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, khususnya para pahlawan Pertuni. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Peserta dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama adalah laporan dari Ketua Panitia Workshop Pemberdayaan Perempuan Tunanetra Pertuni Jawa Tengah kepada Saudari Eka Pratiwi Paupandi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Edi Mul selaku perwakilan dari Universitas Dianusantara. Yang saya hormati segenap tamu undangan. Yang saya hormati Ketua DPP Pertuni yang dalam hal ini diwakili oleh Rina Prasarani selaku Sekretaris Jenderal DPP. Yang saya hormati Ketua DPD Pertuni Jawa Tengah, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Selain itu, perkenankan saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian karena pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada workshop pemberdayaan perempuan tunanetra yang diselenggarakan oleh DPD Pertuni Jawa Tengah. Hadirin semua yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bahwa pada pagi hari ini DPD Pertuni Jawa Tengah sedang menyelenggarakan workshop pemberdayaan perempuan tunanetra, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang secara khusus melibatkan perempuan tunanetra yang ada di lingkungan Pertuni Jawa Tengah. Dan sebetulnya kegiatan ini merupakan kegiatan perdana atau pertama kali diselenggarakan oleh DPD Pertuni Jawa Tengah yang khusus melibatkan perempuan tunanetra yang ada di lingkungan Pertuni Jawa Tengah. Dan adapun latar belakang dari penyelenggaraan workshop perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah ini adalah kami menyadari betul bahwa peran serta perempuan tunanetra khususnya di Provinsi Jawa Tengah dalam memajukan cabangnya masing-masing, dalam hal ini organisasi Pertuni ataupun dalam membangun Provinsi Jawa Tengah secara umum belum terrealisasikan secara maksimal. Banyak dari perempuan tunanetra khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang belum mau atau belum mau membuka diri untuk bergabung atau untuk berpartisipasi aktif di dalam sebuah organisasi. Sebetulnya hal tersebut dikarenakan oleh kurangnya kesadaran perempuan tunanetra tentang pentingnya peran serta perempuan tunanetra untuk berkontribusi atau menyumbangkan ide-ide dan gagasan-gagasannya di dalam sebuah organisasi, dalam hal ini adalah Pertuni. Oleh karena itulah, tahun 2013 ini kami bertekad untuk menyelenggarakan workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah. Para hadirin yang saya hormati, adapun tujuan dari penyelenggaraan workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah ini adalah kami ingin memberikan kesadaran kepada perempuan tunanetra di Provinsi Jawa Tengah tentang pentingnya peran serta perempuan tunanetra dalam membangun cabangnya masing-masing atau dalam untuk memberikan sumbangsinya terhadap organisasi. Dan selain itu, kegiatan ini pun bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada para perempuan tunanetra di Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk lebih berani mengemukakan ide atau gagasan-gagasannya demi kemajuan atau demi kehidupan yang lebih baik
baik untuk diri mereka masing-masing ataupun untuk bangsa dan negara ini. Selain itu, tujuan yang ketiga dari kegiatan workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah ini adalah kami ingin memberikan atau ingin membangun kesadaran mereka tentang kita sebagai perempuan tunanetra itu harus bisa memberikan atau berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Kita harus bisa memberikan sumbangsi kita terhadap Provinsi Jawa Tengah pada khususnya. Dan adapun peserta dari kegiatan workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah ini adalah sebetulnya kami mentargetkan 42 peserta yang ada di 21 cabang Pertuni Jawa Tengah, baik itu yang telah bergabung menjadi anggota Pertuni ataupun yang belum bergabung menjadi anggota Pertuni. Namun pada kenyataannya, alhamdulillah kami sangat bersyukur bahwa dari target 42 orang peserta perempuan tunanetra, ternyata yang mendaftar itu lebih dari kuota. Kita mencatat bahwa ada 44 peserta dalam workshop pemberdayaan perempuan Pertuni Jawa Tengah ini. Tentu saja kami senang dan ya tidak menyangka ternyata perempuan tunanetra di Jawa Tengah itu memiliki antusiasme juga untuk mengikuti acara semacam ini. Gitu. Jadi ya kami bahagia dan mungkin di kemudian hari kita bisa menyelenggarakan acara seperti ini lagi. Gitu. Ya para hadirin semua yang saya hormati, adapun pelaksanaan workshop pemberdayaan perempuan ini kami merencanakan acara ini akan diselenggarakan mulai dari hari Jumat tanggal 22 November 2013 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 November 2013. Dan untuk materi sendiri, materi yang akan disampaikan kepada peserta workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah ini ada beberapa materi yang akan disampaikan, yaitu seperti bagaimana caranya menghilangkan mental block pada diri tunanetra, baik melalui sudut pandang seorang psikologis dan dalam sudut pandang psikologi maupun agama, ataupun dari sudut pandang tunanetra itu sendiri. Selain itu, di sini juga peserta akan diberikan materi tentang tentang wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana menanggulangi atau bagaimana menghadapi pelecehan yang diterima oleh perempuan tunanetra. Selain itu, materi yang lain yang juga akan disampaikan dalam workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah ini adalah peraturan atau pengaturan yang mengatur tentang hak-hak perempuan, dan juga atau sosialisasi tentang UNCRPD atau hak-hak penyandang disabilitas, dan juga ada materi tentang Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan dan bagaimana kegiatan Pertuni di bidang pemberdayaan perempuan. Hadirin semua yang saya hormati, saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan saya juga berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini saja, atau setelah kegiatan ini selesai terus tidak ada tindak lanjutnya. Namun di sini saya berharap, meskipun bukan dari DPD Pertuni Jawa Tengah, tapi ada dari teman-teman semua, dari peserta yang berasal dari cabang ini bisa mengadakan atau setidaknya bisa memberdayakan dirinya gitu untuk kehidupan yang lebih baik. Dan selain itu, saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini.
termasuk para panitia yang telah bekerja sedemikian hebatnya, sedemikian kerasnya sampai acara ini bisa terselenggara pada pagi hari ini. Hadirin semua yang saya hormati, saya rasa sekian dulu gambaran singkat tentang kegiatan workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah ini. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan kegiatan ini bisa berjalan lancar dengan sebagaimana mestinya. Sekian dulu sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudari Eka Pratiwi ini adalah salah satu kader kami. Beliau adalah pengurus juga di DPD Pertuni Jawa Tengah, meskipun beliau berasal dari Pertuni Kabupaten Brebes. Beliau menduduki jabatan sebagai bendahara dan kepala biro pemberdayaan perempuan. Baik, sebelum saya lanjutkan, kami ucapkan selamat datang tentunya kepada Bapak Kabul dari Universitas Diponegoro sebagai narasumber. Selain itu juga dari perwakilan dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Suwono. Selamat datang Bapak. Baik, selanjutnya adalah sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua DPD Pertuni Jawa Tengah. Kepada Bapak Suryandaru SHSS kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam semesta ini. Selamat datang teman-teman dari seluruh cabang dan Bakti Madrasah Solo. Selamat mengikuti acara ini. Sugeng rawuh juga untuk Pak Wondo yang mewakili Gubernur. Sugeng rawuh dari Kesbang Polimas, Sewu Bapak atau Ibu siapa? Sewu. Sugeng rawuh Pak Edimul yang mewakili Udinus. Ini teman baik kita sejak perjuangan dulu. Selamat datang Mbak Rina Prasarani ini Sekretaris Jenderal DPP Pertuni DPP Pertuni Dewan Pengurus Pusat sekaligus Sekjen dari World Blind Union. Dan juga Pak Kabul, selamat datang di komunitas yang gelap mata tunanetra. Perkenalkan, kami dari Provinsi Jawa Tengah mengundang Bapak untuk kita sama-sama berdiskusi dan sama-sama nanti berkembang. Kami juga dulu adalah murid-murid Pak Kabul. Saya alumni Fakultas Hukum dan juga Edi Satyo yang jadi MC, juga kami Fakultas Hukum Undip Angkatan 91 Pak Kabul. Juga nanti yang mendamping Bapak di sesi pertama Mas Indra Kurniawan, juga alumni USN Fakultas Hukum, dan alhamdulillah beliau waktu itu lulus cum laude Pak Kabul, jadi sangat dekat dengan Fakultas Hukum. Teman-teman semuanya, ya, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena kita bisa berkumpul dan belajar bersama di sini. Dan saya menginformasikan pada teman-teman tunanetra semuanya dan Bapak Ibu undangan bahwa selain acara pembukaan, tadi juga telah terjadi penandatanganan MOU, Memorandum of Understanding, jadi kerjasama DPD Pertuni Jawa Tengah dan Fakultas Teknik Undip Universitas Diponegoro. Yang hadir tadi Bapak Edu mewakili Dekan Fakultas Teknik, beliau adalah Ketua Jurusan Arsitek Undip. Kita telah melakukan tanda tangan. Memang suasananya sangat informal karena keterbatasan waktu dan tempat dari utusan Undip. Maksud dari kerjasama ini untuk teman-teman ketahui semua bahwa kita tunanetra janganlah berpikir sebagai handicap atau kendala lagi, karena kita sekarang tunanetra adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Teman-teman dari Undip, khususnya Fakultas Teknik yang telah menjalin kerjasama dengan kita, membutuhkan kita. Jadi kita tidak yang membutuhkan mereka, tapi mereka membutuhkan kita
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan membangun negeri ini agar lebih aksesibel, ramah bagi semuanya, bisa diakses baik yang bukan penyandang disabilitas, kita sebagai disabilitas, dan insya Allah nanti juga kita juga mengakomodir isu gender sesuai dengan acara kita tentang kebudayaan perempuan. Dan nanti selain kita disabilitas juga kita teman-teman yang perempuan juga harus bisa mensuarakan kebutuhannya, dan itu bukan untuk dikasihani tapi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan di negeri ini. Untuk itu nanti teman-teman mohon perhatikan dengan baik semua kajian yang akan diberikan, agar harapan kami di kemudian hari, di kemudian tahapan, teman-teman bisa membantu kami DPD Pertuni Jawa Tengah untuk memperjuangkan agar Jawa Tengah ini lebih maju, lebih ramah pada kita semuanya, sesuai dengan yang disemboyankan Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari. Berdikari ini yang kita nanti soroti, teman-teman. Bagaimana kita bisa berdiri sendiri, bagaimana kita bisa mandiri, bagaimana kita bisa berkontribusi tersebut. Saya pikir sekian. Selamat mengikuti acara ini, selamat belajar, dan semoga kita semua lebih baik dari hari ini dan dapat membangun provinsi ini menjadi lebih baik, dan negara kita juga akan lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada waktu yang baru bisa kembali ke tempat. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum DPP Pertuni Pusat yang dalam kesempatan kali ini diwakilkan oleh Sekjen DPP Pertuni kepada Ibu Rina Sarani. Kami persilakan. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Mondo dari Dinas Sosial, Biro Sosial. Yang terhormat kepada para dinas seluruh provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat para undangan, simpatisan dan penggiat HAM. Yang terhormat Bapak Suryandari, Ketua Dewan Pengurus Pusat Pertuni Provinsi Jawa Tengah, dan juga Ketua Panitia acara workshop pemberdayaan perempuan, dan seluruh panitia, seluruh pengurus dan juga peserta workshop pemberdayaan perempuan Pertuni Jawa Tengah yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mohon izin untuk menyampaikan salam dari Ketua Umum Bapak Dr. Didi Tarsidi. Sekiranya beliau juga tentunya akan senang jika berada di sini karena melihat banyak sekali semangat baru di sini ya. Mungkin bagi Pertuni Jawa Tengah ini muka-muka baru yang muncul, ada juga muka-muka senior yang siap untuk mendukung teman-teman perempuan yang masih junior. Semangat ya semua. Kayak belum makan pagi. Makan saja ya. Soalnya saya yang nervous nih. Saya melihat, saya tidak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan bahwa semalam pada saat kita berkumpul pun banyak sekali semangat yang saya rasakan, dan saya juga banyak belajar dari teman-teman di Jawa Tengah, dan saya berharap hari ini saya akan belajar lebih banyak lagi. Dan kita tahu bersama bahwa Pertuni bertujuan untuk mewujudkan keadaan yang kondusif bagi orang tunanetra dalam menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang cerdas, mandiri, dan produktif tanpa diskriminasi di segala aspek kehidupan dan kehidupan.
Dan pada saat kita berbicara tentang orang tunanetra, artinya itu juga termasuk perempuan tunanetra. Setuju ya? Setuju ya? Karena selama ini jujur bahwa walaupun Pertuni telah berdiri dari tahun 1966, artinya telah 47 tahun Pertuni sudah memperjuangkan hak-hak orang tunanetra, termasuk perempuan tunanetra, tapi masih pemberdayaan perempuan atau partisipasi perempuan tunanetra masih dianggap sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan pada saat kami menyalurkan beasiswa bagi tunanetra, jumlah siswa perempuan tunanetra memang lebih sedikit dari jumlah siswa tunanetra yang laki-laki. Dan pada saat kami mengadakan higher education project atau proyek pendidikan tingkat tinggi bagi mahasiswa tunanetra, ini lebih sedikit lagi keberadaan perempuan mahasiswi tunanetra ini. Lalu pada saat kami juga mengamati penyelenggaraan lokakarya atau munas ataupun musda yang berskala baik lokal maupun nasional, jumlah peserta perempuan tunanetra juga sangat rendah dibandingkan yang laki-laki tunanetra. Dan tentunya juga di kepengurusan Pertuni, mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sekarang ini Pertuni sudah ada di 31 provinsi di tingkat provinsi dan juga di 200 kabupaten dan kota. Dan kalau kita hitung jumlah ketua atau kepengurusannya, tentunya jumlah perempuan tunanetra jauh lebih sedikit. Untuk itu kami sangat senang dengan adanya kegiatan ini, karena ini juga mendukung apa yang sudah digariskan oleh kita bersama pada saat musyawarah nasional yang lalu, di mana kita juga menyusun garis besar program Pertuni, di mana di dalamnya ada program tentang pemberdayaan perempuan tunanetra. Dan pada saat rapat kerja nasional yang lalu pun kita juga menyusun strategi atau upaya untuk pemberdayaan perempuan. Untuk itu saya harapkan wadah ini dapat dijadikan wahana untuk belajar bagi kita bersama, tidak hanya peserta, tapi kami juga yang di DPD dan juga di DPD dapat belajar banyak dari teman-teman peserta semua. Dan pada waktunya nanti kami mohonkan kepada Pak Wondo sebagai yang mewakili Gubernur untuk dapat membuka workshop ini secara resmi, dan kami ucapkan terima kasih lagi kepada para peserta dan selamat berworkshop, selamat berjuang, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rina Prasarani. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, beliau ini selain sekjen dari DPP Pertuni juga sekjen dari WBU, World Blind Union. Jadi ini spesialis sekjen ini, Bu. Jadi di Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia, dan juga di Pertuni Persatuan Tunanetra Internasional. Baik, sambutan selanjutnya yang terakhir adalah sambutan dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Suwondo dari Biro Sosial, sekaligus membuka acara workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah. Kepada Bapak Suwondo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah. Yang kami hormati Ibu Rina, Ibu Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Pertuni, yang sekaligus beliau Sekjen apa istilahnya? World Blind Union ya. World Blind Union.
bangsa Indonesia khususnya. Ibu Lina terpilih sebagai sekjen yang luar biasa ini. Saya kira kita beri semangat kepada beliau ya. Yang kami hormati Bapak Suryandaru selaku Ketua DPD Petuni Jawa Tengah, Bapak Ibu hadirin, seluruh peserta workshop yang berbahagia. Di awal ini kami menyampaikan mohon maaf terlebih dahulu Suryandaru, Bu Rina, yang semestinya kami bisa hadir tepat waktu ternyata berbarengan dengan kemacetan. Di sepanjang Jalan Pahlawan, kantor gubernur, belakang, depan, saat ini sedang rame-ramenya. Ada beberapa kegiatan mulai hari ini pagi ini sampai besok sore jalan ditutup, sehingga kami mau mampir ke kantor saja masuknya susah. Sudah masuk di kantor mengambil berkas mau keluar susah. Oleh karena itu terlambat kami sampai di sini. Kemudian yang kedua, permohonan maaf juga kita sampaikan Bapak Gubernur dengan terpaksa tidak bisa hadir secara pribadi. Beliau menghadiri acara di UKSW Salatiga yang sudah diagendakan relatif lama. Oleh karena itu mohon maaf dan menyampaikan salam. Bapak sekalian, izinkan pada saatnya nanti saya akan bacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur Jawa Tengah pada kesempatan pembukaan workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Petuni Jawa Tengah. Barangkali sebelum saya bacakan, kami nama Suwondo Bapak Ibu, banyak ibunya ini Pak Suryandaru, ibu-ibu, hampir 99% ibu-ibu. Jadi mohon maaf ini saya berdiri di sini, saya Mbak dari Biro Bina Sosial, ibu-ibu yang selama ini ya relatif sudah kenal dekat dengan Pak Suryandaru meskipun jarak bertemu, tapi sudah relatif lama karena mitra di Biro Bina Sosial antara lain dengan Petuni Jawa Tengah. Baik, saya akan bacakan secara utuh sambutan Gubernur Jawa Tengah pada pembukaan workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Petuni Jawa Tengah tahun 2013. Yang terhormat Ketua DPD Petuni Jawa Tengah, kami tambahkan yang kami hormati Ibu Sekjen DPD Petuni, narasumber dan seluruh peserta workshop, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah pagi ini dapat bersama-sama hadir menyertai pembukaan workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Petuni Jawa Tengah tahun 2013 yang diselenggarakan oleh DPD Petuni Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini sangat positif untuk memberi wawasan baru bagi tunanetra dalam menapaki kehidupan, sehingga mampu menjadi tunanetra yang sukses dan mandiri. Karena itu saya berharap kegiatan seperti ini dapat dijadikan sebagai media untuk meningkatkan SDM perempuan tunanetra yang berkualitas, sehingga potensi diri perempuan tunanetra bisa digali dan dikembangkan untuk kepentingan diri dan lingkungan. Hadirin yang berbahagia, komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan kesehatan sosial adalah mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera. Difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Pada tahun 2012, jumlah penyandang masalah kesehatan sosial atau PMKS tercatat sebesar 16,87% dari jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 32.693.000 jiwa. Besarnya angka
persentase tersebut memerlukan perhatian kita terhadap permasalahan yang satu ini. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah sangat membutuhkan kerjasama lintas sektoral, lintas profesi, serta peran aktif masyarakat yang seluas-luasnya bagi baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha maupun perguruan tinggi. Untuk itu, kesejahteraan sosial harus diselenggarakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penanganan di wilayah hulu maupun di wilayah hilir. Hadirin yang saya hormati, secara umum penyandang disabilitas netra mengalami berbagai problem dalam kehidupan sosialnya. Seperti pandangan umum yang melihat penyandang disabilitas netra sebagai manusia yang patut dikasihani, bukan sebagai manusia dengan segala potensi lain yang bisa dikembangkan. Selain itu, keluarga yang seringkali masih menyembunyikan dan malu dengan anggota keluarga yang mengalami disabilitas, sehingga potensi yang dimiliki tidak bisa berkembang optimal. Demikian pula faktor lingkungan yang masih kurang ramah terhadap penyandang disabilitas, termasuk para penyandang disabilitas perempuan yang mengalami problem ganda, yaitu bukan saja karena disabilitasnya, namun juga karena menjadi perempuan. Seringkali komunitas terkecil atau keluarga masih mengabaikan hak-haknya, misalnya pendidikan yang layak. Oleh karena itu, DPD Pertuni Jawa Tengah sebagai mitra kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya minta tetap konsisten dan terus mengembangkan upaya-upaya pengentasan masalah penyandang tunanetra. Tanpa dukungan masyarakat serta penyandang disabilitas, maka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial akan tertinggal dengan laju permasalahan sosial yang timbul di masyarakat. Apalagi saat ini terjadi perubahan paradigma dalam penanganan terhadap penyandang disabilitas, yang dulunya menggunakan pendekatan charity, sekarang harus dialihkan ke pendekatan human right atau pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia. Pendekatan ini adalah untuk memberdayakan penyandang disabilitas dan untuk menjamin partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan cara yang terhormat dan mengakomodasi perbedaan yang ada pada diri mereka. Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities. Saat ini rancangan peraturan daerah Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas juga tengah disusun dan telah diajukan ke DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk dibahas. Saya berharap pembahasan Raperda penyandang disabilitas ini berjalan dengan lancar dan bisa segera disahkan, sehingga nantinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempunyai landasan hukum dalam pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas tidak perlu menyerah menjalani hidup dan kehidupan di dunia. Ingat, Jawa Tengah itu hebat. Dengan semangat gotong royong, toleransi, kerja keras dan kerja cerdas, serta tidak lupa selalu berdoa yang khusyuk, marilah bersama-sama kita wujudkan visi pembangunan Jawa Tengah 5 tahun ke depan
yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Hadirin yang kami hormati, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Maka selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Pertuni Jawa Tengah tahun 2013 secara resmi saya buka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo Satyoso. Bapak Ibu yang kami hormati, telah kami bacakan secara utuh sambutan beliau. Jika diperkenankan, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan ini. Tentu kita berharap tadi kami sempat menyampaikan dengan Pak Surya Baru, memang beliau beberapa waktu yang lalu tanggal 29 Oktober ya, baru sudah diundang oleh Badan Musyawarah atau Badan Legislasi DPRD untuk menyampaikan sejauh mana dan apa perlunya perda itu disahkan di Jawa Tengah, baik dari sisi filosofi maupun dari sisi praktis dan juga arah penanganan disabilitas khususnya tunanetra di masa yang akan datang. Dan tampaknya moga-moga proses ini bisa berjalan dengan baik dan periode anggota DPRD yang kira-kira akan berakhir April kurang lebih 2014 moga-moga bisa disahkan, sehingga periode 2009-2014 bisa menawarkan perda tentang yang disabilitas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi malam barangkali kalau menyaksikan Metro TV program Kick Andy, salah satu saudara kita Bapak Taufik Effendi kalau tidak salah namanya, juga penyandang tunanetra, diundang oleh Bang Andi Anoya menyampaikan kelebihan dalam artian diungkapkan perjuangan baik ketika masa kecil sampai saat ini dengan menyandang gelar S2 dari Amerika Serikat. Tentu itu menjadi referensi. Moga-moga seluruh pemirsa IND bisa mengambil hikmah para penyandang disabilitas, karena selain Pak Taufik Effendi ada penyandang pengidap kanker ya, yang dari mulai kelas 5 SD berjuang mengalami berbagai kendala sampai berobat di Belanda hingga menamatkan kuliah di ITB dengan kumlot, kemudian melanjutkan S2-nya di Belanda juga, dan sekarang tetap kondisi yang sehat. Maka acara-acara semacam itu barangkali memang harus saya mengajak kepada masyarakat untuk melihat hal-hal acara yang positif, dan melihat sinetron terus. Sinetron tidak ada kurang sekali manfaatnya. Acara Kick Andy, acara-acara yang sifatnya menginspirasi, inspirasi kita bersama, dan kita saling menghargai, saling toleransi kepada mereka-mereka yang diberi karunia dengan segala keterbatasan, namun mampu untuk menunjukkan potensi diri. Ini saya yakin yang juga diharapkan dari Bapak Ibu penyandang disabilitas tunanetra, tidak saja penghargaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun juga penghargaan secara penghargaan bahwa kita ini kan sama manusia yang punya potensi yang harus dikembangkan. Sehingga betul tadi sambutan Pak Cuk, saya ingin mensindir, tidak saja
harus semata-mata hanya belas kasihan saja, namun harus diberi kesempatan yang sama untuk bisa berkembang. Oleh karena itu, melalui workshop pemberdayaan perempuan ini, kita berharap memang benar-benar ke depan bisa diambil hikmah oleh ibu-ibu khususnya yang hadir dari seluruh Jawa Tengah. Tampaknya dari 26 kabupaten kota ya Pak. Dari 21 ya, 21 kabupaten kota di Jawa Tengah yang sudah terbentuk DPD Pertuninya. Kita berharap memang ke depan jika sudah memungkinkan untuk 14 kabupaten kota yang belum di Jawa Tengah bisa terbentuk pada kesempatan yang lain. Dan moga-moga perhatian dari kabupaten kota terhadap Pertuni juga kita selalu mendorong baik dalam bentuk pendanaan maupun akses yang bisa diambil peran oleh teman-teman Pertuni di kabupaten. Barangkali itu sedikit tambahan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Pertuni Jawa Tengah dalam kegiatan workshop pemberdayaan perempuan Pertuni Jawa Tengah ini. Moga-moga sampai besok bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat kepada seluruh peserta sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolda yang telah berkenan membuka acara workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Indonesia. Bapak Ibu sekalian, seluruh rangkaian acara program telah kita laksanakan dan akhirnya sampailah kita pada sesi terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan workshop pemberdayaan perempuan tunanetra Jawa Tengah ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.